00103 kelas 13A11 dari mahasiswa Prodi Administrasi Perkantoran Universitas Bina Sarana Informatika Jatiwaringin. Di sini saya akan menjelaskan step-step penanganan rapat, dimulai dari perencanaan rapat, pelaksanaan rapat, dan hasil rapat yang berupa notulen. Simak berikut ini videonya. Sebelum saya memberikan contoh penjelasan step-step penanganan rapat, dimulai dari perencanaan rapat, pelaksanaan rapat, dan hasil rapat. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu rapat. Rapat adalah suatu pertemuan antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi, baik swasta maupun pemerintah, dalam rangka merundingkan atau menyelesaikan suatu masalah yang terkait kepentingan bersama. Rapat terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah rapat formal dan rapat informal. Rapat formal adalah rapat yang dilaksanakan dengan suatu perencanaan terlebih dahulu yang sesuai dengan aturan yang berlaku menggunakan undangan. Sedangkan rapat informal adalah rapat yang dilaksanakan tanpa suatu perencanaan yang bersifat resmi tanpa undangan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan rapat: yang pertama, menentukan tujuan rapat; yang kedua, membuat agenda rapat dan susunan acara rapat; yang ketiga, membuat surat undangan rapat; yang keempat, menentukan peserta rapat yang akan diundang; yang kelima, mempersiapkan ruangan rapat. Di sini harus menyesuaikan ruangan rapat tersebut sesuai dengan kapasitas orang maupun keperluan rapat tersebut. Yang keenam, menyiapkan bahan rapat seperti laporan maupun bahan rapat sebelumnya dan lain-lain. Yang ketujuh, menyiapkan peralatan rapat. Yang kedelapan, menyiapkan konsumsi rapat. Yang kesembilan, menyiapkan akomodasi rapat. Dan kesepuluh adalah pengecekan kesehatan para peserta rapat. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara menangani perencanaan rapat, pelaksanaan rapat, dan hasil rapat yang berupa notulen. Perencanaan rapat. Yang pertama yaitu tujuan rapat. Tujuan rapat di sini membahas rencana launching produk baru, makanan kemasan. Yang kedua, peserta rapat. Peserta rapat yang akan diundang adalah direktur perusahaan Starlight Medicine. Yang kedua, sekretaris direktur. Yang ketiga, manajer produksi. Yang keempat, asisten manajer produksi. Yang kelima, manajer pemasaran. Yang keenam, asisten manajer pemasaran. Yang ketujuh, manajer keuangan. Dan yang terakhir, asisten manajer keuangan. Di sini yang akan bertindak sebagai moderator adalah asisten manajer produksi, dan yang bertindak sebagai notulen adalah sekretaris. Yang ketiga, ruangan rapat. Ruangan rapat yang digunakan adalah meeting room B, lantai 3, Starlight Medicine. Yang keempat, daftar acara. Daftar acara yang pertama adalah registrasi peserta rapat. Yang kedua, sambutan direktur. Yang ketiga, manajer produksi memberikan sambutan sekaligus penyampaian tentang produk makanan kemasan baru. Yang keempat, isoma. Yang kelima, sambutan manajer pemasaran sekaligus penyampaian ide pemasaran. Yang keenam, penyampaian anggaran oleh manajer keuangan. Dan yang terakhir adalah penutup. Yang kelima adalah bahan rapat. Bahan rapat yang diperlukan adalah sampel produk makanan kemasan. Yang kedua, laporan detail tentang produk. Yang ketiga, dokumen rencana pemasaran. Yang keempat, laporan anggaran dalam proses launching produk baru. Yang keenam, peralatan yang dibutuhkan saat rapat. Yang pertama, whiteboard dilengkapi dengan spidol dan penghapus. Yang kedua, flip chart dilengkapi dengan spidol. Yang ketiga, LCD projector dan OHP dilengkapi layar. Yang keempat, sound system dilengkapi dengan mikrofon. Yang kelima, handycam, kamera atau tape record. Yang keenam, ATK. Yang ketujuh, block note dengan pulpen. Yang kedelapan, name tag untuk para peserta. Dan yang kesembilan, komputer atau laptop. Yang ketujuh adalah konsumsi rapat atau pendukung rapat. Yang dibutuhkan adalah snack pagi, kemudian makan siang, 8 pack, dan snack siang. Pelaksanaan rapat. Yang pertama, pada pukul 8 hingga 8:30 registrasi peserta rapat. Yang kedua, pada pukul 8:30 hingga pukul 9:30 sambutan direktur Starlight Medicine. Pada pukul 9:30 hingga pukul 11 siang sambutan manajer produksi sekaligus penyampaian tentang detail produk baru. Yang keempat, pada pukul 11:30 siang hingga pukul 1 siang isoma.
Yang kelima, pada pukul 1 siang hingga pukul 2:30 sambutan manajer pemasaran sekaligus penyampaian ide pemasaran untuk launching produk baru. Yang keenam, pada pukul 2:30 siang hingga pukul 3 sore penyampaian anggaran oleh manajer keuangan. Yang ketujuh, pada pukul 3 sore hingga pukul 3:30 sore pembacaan hasil rapat. Yang kedelapan, yang terakhir, pada pukul 3:30 sore hingga pukul 3:45 adalah penutupan. Hasil rapat. Pada hari dan tanggal Kamis 16 Desember 2021 pada pukul 8 hingga pukul 3:45 waktu Indonesia bagian Barat. Bertepat di Meeting Room B lantai 3 Starlight Mediation. Agenda rapat yaitu pembahasan rencana launching produk baru makanan kemasan. Jumlah peserta rapat yang hadir adalah 8 orang, yang tidak hadir adalah 0. Pimpinan rapat yaitu Bapak Gerald Immanuel selaku Direktur Starlight Mediation. Sekretaris dan notulis yaitu Sakila Febrianza. Acara yang pertama yaitu pembukaan rapat. Yang kedua, sambutan Direktur Starlight Mediation. Yang ketiga, sambutan manajer produksi dan penyampaian detail produk. Yang keempat, sambutan manajer pemasaran sekaligus penyampaian ide pemasaran launching produk baru. Yang kelima, penyampaian laporan anggaran oleh manajer keuangan. Dan yang keenam, penutupan. Risalah pembicaraan. Acara pertama, rapat dibuka oleh sekretaris pada pukul 8:30 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, pembacaan peserta hadir dan tidak hadir. Yang ketiga, pembacaan rundown acara. Acara kedua yaitu sambutan Direktur Starlight Mediation. Yang kedua, sambutan manajer produksi. Yang ketiga, penjelasan detail produk, baik dari tahap produksi, ingredients produk, manfaat produk, dan lain-lain. Acara ketiga yaitu sambutan manajer pemasaran. Penyampaian ide pemasaran untuk launching produk baru, yaitu produk akan di-launching pada tanggal 27 Desember 2021. Promosi dilakukan melalui iklan televisi dengan brand ambassador dan dari kalangan selebgram yaitu Jerome Pauline. Promosi melalui reklame dan sosial media dan lokasi penjualan yang tersebar di seluruh pusat perbelanjaan di Indonesia. Acara yang keempat yaitu penyampaian anggaran oleh manajer keuangan yaitu biaya produksi 8.000 per pack, biaya promosi 120 juta dengan total biaya adalah 180 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah pembacaan notulen dan penutup.